Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa lagi di channel Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal bersama saya, Dr. Azhar, dalam segmen Gaya Hidup Berkah. Sahabat sehat, dalam segmen Gaya Hidup Berkah kali ini kita akan sharing berbagi pengalaman tentang kiat sehat, produktif, dan bahagia di usia senja. Kali ini saya ditemani Dr. Siti Komariah. Beliau adalah pemerhati kesehatan lansia sekaligus owner Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Bahkan sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibu, ya seperti kita ketahui bersama nih, hari ini kan hari lansia, Bu. Hari Lansia Nasional, ya, yang kita peringati setiap tanggal 29 Mei. Kalau menurut Ibu, komentar Ibu tentang Hari Lansia Nasional ini gimana, Bu? Menurut saya, Ya, Bu? peringatan Hari Lansia sangat bagus sekali. Penting ya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi momen buat mengajak pada masyarakat semua supaya bisa memperhatikan kesehatannya sejak awal. Nah, selama ini sering kali terjadi orang itu mau berolahraga, mau diet dan lain-lain sebagainya itu ketika sudah sakit. Ini terlambat ya. Nah, ini bahkan tidak jarang ketika umur 50 ya, itu sudah kena macam-macam ya. Nah, ini sayang. Bagaimana baiknya ini mestinya harus kita luruskan ya supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus ketika di usia senja, benar-benar menjadi lansia yang sehat, produktif dan bahagia. Itu sasaran kita. Oke, berarti momen Hari Lansia Nasional ini adalah momen untuk meluruskan atau mengedukasi masyarakat agar bisa lebih baik lagi kesehatannya di usia senja. Terus gambaran detailnya itu seperti apa tuh 3 poin tadi? Jadi itu 3 poin penting sasaran kita ketika bagaimana seorang itu mau menghadapi lansia. Yang pertama itu nanti sasarannya sehat. Ya. Sehat. Artinya apa? Lansia itu tidak menjadi beban keluarga, bisa mandiri ya, sehat, bisa apapun itu. Yang kedua produktif. Produktif ini artinya meskipun di usia senja 60, 70 itu masih punya manfaat, bermanfaat bagi orang banyak. Ya, penting saya bermanfaat. Ya. Produktif itu manfaat ya. Kemudian bahagia. Nah, ini yang penting bahagia ya. Jadi ketika sudah memasuki usia senja, ini seringkali malah menjadi kadar kebahagiaannya menurun gitu. Iya, karena sesuatu dan hal sehingga murung dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau sudah divonis sakit tertentu itu sudah biasanya terus nggak aktif lagi. Nah, ini pentingnya. Jadi sasaran utamanya adalah sehat, produktif dan bahagia. Nah, demikian saya kira. Karena memang seringkali kan penyakit-penyakit degeneratif kayak hipertensi, DM itu kan sering masuknya justru di usia senja. Iya, itu munculnya agak seringkali jadi sesuatu yang sangat memukul sekali ketika orang di usia senja kemudian dapat penyakit-penyakit seperti itu ya. Oke, tadi sehat itu berarti artinya dia itu mampu mandiri ya, tidak menjadi beban, kemudian produktif, dia bisa bermanfaat bahkan untuk orang lain, dan kemudian bahagia ya, dia bisa menikmati kehidupannya itu dengan baik. Tips-tipsnya apa nih Bu? Ya biar kita itu atau masyarakat ya, atau saya nanti juga pasti kan akan masuk ke usia lansia nih Bu, ya. Kemudian bisa mencapai ya hidup yang sehat, produktif dan bahagia. Tips-tipsnya apa nih Bu? Ya, itu memang sangat ideal ya. Jadi itu dambaan semua orang saya kira ya. Nggak ada kan pengen tua tapi nanti nggak bisa apa-apa, saya kira itu nggak suka ya. Nah, ada beberapa tips ya. Sebenarnya nanti kita bisa mengurai satu-satu, tapi di acara ini mungkin secara global aja. Yang pertama itu mestinya seseorang itu harus menjaga itu kira-kira itu sekitar umur 30-40 sudah mulai menjaga. Di penjagaan dimulai di umur 30 sampai 40 tahun. Itu sudah harus memulai gaya hidup berkah ya. Sudah mulai ini ya, sudah mulai persiapan ya Bu ya. Iya, sudah tertata sejak awal gitu. Jadi nanti pada waktunya itu sudah baik gitu.
Nah, yang pertama 30, menjaga sejak 40 awal. tahun. Apa yang dijaga? Yang Nah, pertama dijaga. itu adalah aktivitas ya. Aktivitas tuh kayak olahraga dan lain sebagainya gitu. Pemilihan Jadi, olahraganya. penting ya. Nah, ini tinggal usianya. Tapi ini mengapa harus ada olahraga meskipun yang usia 60, 70 ya? Karena ini penting karena supaya otot-otot ya, sel-sel kita itu, organ-organ tubuh kita tuh berjalan dengan baik, terjaga dengan baik ya. Seringkali kalau orang orang yang sport, Olahraganya apa? Tenis atau apa gimana, Bu? nah itu sesuai dengan kondisi ya. Kalau orang yang sudah walaupun sport memang sudah biasa olahraga dengan yang enggak itu nggak apa-apa. Tapi umumnya lansia pada umumnya yang kurang biasa olahraga itu maksudnya olahraganya yang ringan tapi tiap hari. Ringan tiap hari. Nah, itu usahakan ya dari supaya intinya dari olahraga itu kan ada ini ya dari peregangan otot ya. Peregangan otot supaya otot itu tetap kuat gitu ya. Kemudian untuk keseimbangan supaya nggak mudah jatuh. Oh iya, betul. Keseimbangan ya. Seringkali banyak ini ya, apa namanya, kasus-kasus usia lansia tiba-tiba jatuh. Jadi untuk menjaga keseimbangan, juga supaya memperkuat tulang. Kenapa? Orang tua seringkali jatuhnya itu tidak proporsional ya. Jatuh hanya jatuh sedikit itu sudah bisa tulangnya retak. Ini perlu diperhatikan sejak awal. Ya. Berarti sehat itu pertama terkait dengan olahraga. Sejak umur 30 sampai 40 tahun sudah kita harus sudah memilih ya aktivitas olahraga apa yang mau kita jadikan aktivitas nanti sampai usia senja ya. Kemudian yang kedua, ternyata olahraga ini punya banyak manfaat, salah satunya tadi ya menyeimbangkan tubuh dan juga memperkuat tulang ya, sehingga apa namanya bisa otot maupun keseimbangan maupun tulangnya itu menjadi lebih kuat. Selanjutnya Bu, yang produktif. Yang kedua, tadi baru pertama. Oh, yang masih pertama. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah pola makan ya. Oh, gitu. Pola makan nih ya. Cukup. Pola makan ini gampang susah. Susah gampang. Orang yang kurus pengen gemuk susah. Orang yang gemuk pengen kurus susah. Nah, seringkali orang yang mengkonsumsi makanan dengan tidak teratur ya, sembarangan dalam artian ceroboh gitu ya. Itu nanti endingnya juga akan kelihatan sekali ketika sudah memasuki usia 50, 60 itu udah kelihatan ya. Oh, bayangin aja ya, itu orang-orang yang terbiasa minum minuman keras gitu ya. Nah, kemudian ada narkoba dan sebagainya, itu biasanya nanti organ yang terkena itu sudah ini ya, misalnya heparnya kena, ginjalnya kena, itu iya. Jadi masih usia 40, 60 sudah seperti itu dan itu banyak jadi. Dan dampaknya itu di usia senja makin ini. Iya, sebenarnya sederhana ya. Kalau menurut saya sederhana sekali makan itu, asal ini bagi saya pribadi ya, pengalaman saya. Kalau soal makan itu sebenarnya poinnya 3 aja ya. Makan poinnya 3. Yang pertama tuh kita makan yang halal lah ya. Halal. Yang halal, bagi kita yang Muslim ya. Yang pertama tuh halal. Saya kira halal sudah tahu lah. Halal itu ada zatnya halal, mungkin lihat dari zatnya maupun dari cara mencarinya. Persatu halal. Yang kedua itu bagus ya. Toib itu bagus, jadi makanya tidak kadaluarsa, tidak mengandung zat-zat yang merusak dan sebagainya ya. Bernutrisi. Ya. Yang ketiga itu tidak berlebihan. Nah ini ya. Termasuk tidak berlebihan ini yang harus diperhatikan ya. Meskipun seperti apa ya harus bisa kita jadi mungkin ada orang yang aktivitasnya banyak sehingga makannya harus banyak mungkin gitu ya. Atau mungkin aktivitasnya sedikit pola makannya banyak jadi berlebihan. Oke, sebenarnya ada sih ya dengan pengaturan kalori ya. Kalau kita nanti kita bicara tentang kalori ya. Jadi asal kalorinya nggak kelebihan itu insya Allah bisa menjaga berat badan itu dengan baik ya. Gitu. Kemudian berikutnya itu yang kita jaga adalah pola istirahat ya. Pola istirahat, ya. Olahraga, pola makan, ini pola istirahat. Pola istirahat ini seringkali tiap orang berbeda-beda ya. Ada kalanya orang itu hanya 4 jam tapi sudah seger. Ada kalanya harus 8 jam. Bedanya apa itu?
dan 4 jam. Iya, berarti nggak harus ini ya, berarti. Satu memang kebiasaan ya, kebiasaan. Nggak harus Tapi 8, minimal 10 4 jam harus dapat. Minimal. Oh, gitu. Sesibuk apapun 4 jam harus dapat. 4 jam ya. Nah, syukur bisa sampai 6-7 jam, tapi jangan kelewatan ya. Bablasan. Kelewatan itu ya pengaturan pola istirahatnya juga penting ya. Artinya jangan tidur malam gitu ya, kemudian atau bangunnya siang gitu. Nah, itu kurang bagus ya. Ya terus dengan rupa, tapi jangan sedikitan juga jangan berlebihan. Ya saya kira kalau istirahat itu ya. Nah, terus berikutnya tentang ini ya, mengatasi stres ya. Itu bagian dari yang sehat juga ya. Ya, ini mudah maupun lansia. Tapi fotonya kita lansia ya. Memang ya, kita ketahui bahwa lansia itu mudah sekali labil ya, jiwanya labil. Ada apa sedikit, kadang sudah tersinggung, udah marah gitu. Ya. Karena apa? Karena lansia itu sudah nggak bisa apa-apa, sehingga dia semacam ini, power syndrome. Betul ya, jadi sangat mudah stres. Ya. Ini awalnya dulu waktu mudanya suka melakukan banyak hal, ternyata sudah tua, ini sudah pendapatan berkurang, aktivitas berkurang, kemudian nah ini bisa menyebabkan stres. Apalagi kalau mungkin dengan keluarga kurang harmonis juga bisa seperti itu. Ini penting. Nah ini utamanya sebenarnya kalau sudah lansia itu untuk mengatasi stres itu adalah bagaimana mengatur diri ya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan ibadah yang baik dan kesabaran itu nanti akan menjadi benteng yang bagus, tidak mudah untuk marah dan sebagainya. Ya, padahal marah itu kan sangat merugikan ya. Marah berarti poin utamanya kalau dalam stres ini seringkali marah itu ya. Marah, kecewa, marah. Itu mengganggu sekali dengan apa namanya. Tapi kadang itu nggak bisa dihindari. Namanya ada kasus-kasus misalnya kejadian-kejadian mungkin cucunya rewel atau kemudian juga apa namanya lututnya sakit, bisa jadi kan sering memicu stres seperti itu. Makanya memang pertama kali harus membangun kesabaran. Oh, membangun kesabaran itu gimana tuh? Membangun kesabaran. Ya memang ini memang harus diuraikan panjang lebar, tapi dalam waktu singkat ini saya kira utamanya adalah kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin ini fokus ketika kan pasti harus ada saluran. Ketika kita mengeluh itu masih harus ada saluran kan kadang hal seperti itu apa salurannya mungkin berbeda dalam bentuk. Sebenarnya kalau di usia senja itu sudah mulai namanya menyiapkan diri ya untuk bekal ketika kita berpulang gitu. Itu semakin bagus, semakin berkualitas, itu nanti kesabaran akan muncul dan stres itu akan teratasi dengan sendirinya. Apalagi yang sudah terbiasa, misalnya ada puasa sunnah ya, itu luar biasa. Itu mesti orangnya latihan sabar, latihan diet, luar biasa ya. Jadi kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta itu membuat orang itu menjadi pede dan tidak mudah kecewa ya, tidak mudah sakit hati dan sebagainya. Nah itu ya. Kemudian ini mungkin seringkali apalagi nih zaman sekarang kan zamannya gadget. Ya. Lihat HP ini ada berita ini kadang juga bikin stres itu. Berita di HP, di WA, baca-baca berita itu kira-kira juga pengaruh nggak terkait dengan stres informasi yang masuk ke dalam ini loh apa namanya sebaiknya apa sih yang harus dimasukkan ke dalam pikiran kita ataupun pikiran masyarakat agar bisa satu ya karena memang sekarang orang tua pun pakainya HP ya. Iya maksudnya itu beritanya harusnya banyak macam-macam. Kita udah ajar kalau manusia itu pegangnya kasih jam ya, kasih jadwal. Jangan tuh megang HP gitu, kasih jadwal kapan harus kita melihat HP. Dan kalau itu memang jangan melihat berita-berita yang membuat kita itu nggak enak gitu. Cari sih yang enak-enak gitu. Nah, mungkin untuk silaturahim dan sebagainya bisa sih pakai HP ya, untuk mungkin anak, untuk cucu dan sebagainya itu bisa. Jadi kita lah jadikanlah HP itu mah untuk hiburan kita gitu. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Dan ada lagi. Ini menurut saya sederhana tapi pentingnya adalah bagaimana kita mengatasi untuk supaya tidak mudah pikun. Tidak mudah pikun. Salah satu kriteria sehat itu ya tidak mudah pikun. Iya, kita kan mesti nggak suka. Lupa ya, sering lupa ya maksudnya. Jadi kita lupa. Kunci saya di mana ini? Jadi pikun, nanti dijak ngomong nggak nyambung gitu ya. Tapi saya pernah lihat lansia juga umur 90 tahun sampai luar biasa. Dan pikun. Ada.
umur 90 tahun itu masih bagus banget ada. Karena ketika saya tanya, konsepnya sederhana aja. Resepnya itu adalah dia membiasakan diri sering baca Quran. Sering membaca Quran bisa. Jadi sampai usia segitu itu tiap hari masih bandai banjus bisa itu ya. One day one juice umur bisa, 90 tahun. Bisa. Luar biasa. Jadi ini membuat mereka itu sangat ini ya, otak itu terlatih gitu ya. Jadi nggak mengecil, nggak fungsinya nggak menurun. Kemudian dia masih baca buku, masih beraktivitas pengajian dan sebagainya. Ini sebagai contoh juga ya sahabat sehat ya. Jadi usia 90 tahun itu tidak menghalangi orang untuk bisa banyak belajar ya. Iya. Terus-menerus belajar, baca buku, baca Quran dan sebagainya. Jadi otak itu kalau dipakai itu insya Allah akan berfungsi dengan baik. Oh itu kuncinya. Ya, jadi otak tidak dipakai. Sama kan tadi otot juga kalau orang umur 50 udah di olahraganya otak itu tadi ya, Bu ya. Biar tidak mudah pikun. Itu sangat penting ya. Mungkin saya kira itu dulu. Itu ya sehat ya. Ini saya bisa rangkum. Yang pertama ada dari sisi olahraga ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi makanan ya. Kemudian yang ketiga istirahat, ya. Dari sisi pola istirahatnya, pola makan, pola istirahat, kemudian dan cara mengelola atau mengatasi stres ya. Dan yang tidak kalah penting tadi ya untuk mencegah kepikunan tadi ya tingkatkan intensitas membaca Al-Quran dan juga membaca hal-hal yang lainnya, belajar karena otak kalau tidak dipakai ya dia juga ini ada tambahan satu lagi ya. Jadi biasanya penyakit degeneratif itu datanya di usia pertengahan ke atas ya. Mulai hipertensi, mulai diabetes biasanya umur 40, 50. Kadang nggak bisa dihindari juga. Nggak bisa. Tiba-tiba langsung muncul itu. Nggak pernah ketuk-ketuk. Memang itu bersifat herediter juga keluargaan ya. Nah itu bagaimana caranya? Jadi seringkali begitu orang divonis itu stres, diabetes itu, masya Allah langsung pulang, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Yang bikin sakit itu bukan itu ya. Bukannya. Iya. Diabetes mungkin masih dalam kondisi yang statusnya masih ringan ya. Tapi sikap dalam menghadapi diabetes itu yang membuat tambah stres. Sebenarnya sederhana aja ya. Jadi ada beberapa orang itu yang walaupun punya diabetes, walaupun punya hipertensi itu ya sempat sampai 80 tahun juga nggak apa-apa, masih aktif, produktif juga ada. Bahkan saya kenal juga ada orang yang sembuh hipertensi malah itu. Lain kali ya. Iya. Ya termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri itu sudah pernah hipertensi sudah 26 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Hipertensi ya. Ya dan itu sederhana. Yang pertama jangan abaikan minum obat dokter, meskipun sudah sembuh. Seminimal mungkin itu kita harus lakukan. Kali-kali di lapangan sudah sembuh, tensinya normal, sudah berhenti. Berhenti itu salah ya. Yang kedua itu tetap harus kontrol dengan baik ya. Jadi misalnya 6 bulan sekali, kalau saya gitu ya 6 bulan sekali itu cek laboratnya. Jadi kita bisa jadwalnya udah ngerti. Tapi kadang kalau ketemu dokter Bu ada sakit hipertensi, DM mesti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, stres lagi di bawahnya. Itu. Apakah benar apa sebenarnya gimana itu? Apakah itu juga jadi hal yang sangat penting? Apa tadi obat yang penting sudah ini? Iya. Yang pertama obat, yang kemudian itu kita kontrol, kita harus tahu ikuti kesehatan kita. Kemudian tadi diet sudah saya sampaikan di depan, cukup 3 aja, halal, toyib dan tidak berlebihan. Saya kira hipertensi pun kita dan saya ukur pengalaman dari saya masih makan biasa, tidak ada yang masih makan gereh ya Bu ya? Masih tidak ada yang saya tidak makan gereh terus tiap hari. Tapi itu tadi ya, jadi jangan berlebihan dan insya Allah itu tidak mengganggu. Saya kira itu ya. Iya. Oke, ya tadi untuk sehat alhamdulillah sudah kita bahas panjang lebar ya sahabat sehat. Sekarang masuk ke tema berikutnya yaitu produktif. Persoalan produktif itu seperti apa itu? Produktif. Oke ya. Jadi lansia itu mestinya memang usahakan produktif gitu ya. Maksudnya apa? Tidak nganggur. Tidak nganggur. Nah, jadi kalau sudah sepuh ya usia 60, 70 itu nganggur di rumah. Kemudian malah melamun ya nggak ada kesibukan apapun, itu tambah stres itu. Pengaruh stres juga. Maka harusnya itu ini harus ada istilahnya mencari kesibukannya. Ada pekerjaan, cuman kebanyakan kita juga sama tadi ya,
Jadi merancang usia tua itu biasanya Tadi baru mulai pola hidup sehat kalau pas sakit. Nah, baru mulai mau produktif kalau pas pensiun. Nah itu. Ini memang perlu dipikirkan ya. Nah, Harus usahakan diluruskan juga. sejak umur 40 itu sudah persiapan ya. Jadi nanti ketika sudah masuk ke usia itu kita sudah dalam kondisi yang stabil gitu ya. Tapi tidak ada yang kata terlambat ya. Sebenarnya cari aja kesibukan yang disukai apa. Yang bisa mulai dari hobi juga berarti ya Bu? Iya boleh. Hobi kita apa? Ya. Kemudian kita lihat juga ya kira-kira ini manfaatnya seperti apa. Karena ketika orang tua itu bermanfaat itu senang banget itu. Senang banget. Apalagi jadi mulai dari hobi yang punya manfaat, berdampak buat orang lain. Sebenarnya bisa bermanfaat itu orang pasti akan percaya diri ya. Dan dimulai dari sejak awal-awal kita. Syukur masih bisa mendapatkan pendapatan gitu ya. Itu yang juga jadi poin penting juga, faktor ekonomi juga penting. Mengatasi rasa stres. Kemudian terakhir tadi bahagia ya. Bahagia. Nah inilah. Bahagia itu susah gampang. Dambaan semua orang, saya rasa ya. Mau tua muda. Dambaan semua orang tuh pengen ketika tua itu ya enak gitu. Bahagia. Bahagia itu. Semua orang pikirnya nanti kalau saya tua saya inginnya bahagia. Gitu. Tapi kadang keadaan tidak bersahabat gitu ya. Maka bagaimana caranya kita kembali ke tadi ya. Kalau kita sudah men-setting mindset ya, yang penting mindset kita itu sudah kita tata sedemikian rupa, kita dekat pada yang Maha Kuasa, itu insya Allah nanti itu akan terjadi dengan sendirinya ya. Akan menemukan dengan sendirinya bagaimana sih cara harus bahagia. Pola pikir mindset yang ibu sendiri mungkin yang ibu sendiri pikirkan ketika menghadapi masih ada tantangan kan, bahkan lebih besar tantangannya ketika agar tetap bisa bahagia itu, mungkin bisa sharing 1-2 mindset apa mungkin yang mungkin satu atau dua lah yang biar bisa dibagi kepada jadi pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Saya berkeyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, itu pertama ya mindsetnya ya. Semua itu sudah di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kejadian yang menimpa kita, itu kita nggak sedih banget gitu ya. Karena sudah ditentukan, sudah disetting oleh. Jadi kita nanti tinggal pasrah, tawakal dan berdoa bagaimana supaya misalnya mendapatkan sesuatu apa itu segera bisa bisa teratasi dan tidak gila-gila amat lah gitu ya. Jadi itu mindset yang pertama itu ya. Pertama yang paling utama ya, menghadapi agar tetap bahagia, menyadari segala sesuatu yang menimpa kita itu tidak terjadi atas kebetulan. Tapi itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memang. Dan saya yakin itu sudah terukur. Jadi kita nanti jangkauannya gimana tuh harus menyediakan, tinggal kita pasrah aja. Mereka kadang-kadang memang untuk semena-mena langsung pasrah itu susah itu ya. Susah itu perlu proses yang panjang. Itu pun tidak bisa mendadak ya. Nah, sisa awal itu sudah dipersiapkan bagaimana mental. Termasuk yang tadi di poin sebelumnya latihan sabar itu bagian dari itu ya. Dan saya rasa itu memang benar ya. Latihan sabar. Ini konsep puasa sunnah itu luar biasa. Itu bisa membuat kita secara mental itu bagus, sabar, tahan gitu ya. Kemudian juga secara fisik sama, itu akan benar-benar membantu ya. Jadi mungkin berbadan tidak berlebihan gitu. Iya, betul. Salah satunya itu dan terukur semuanya. Jadi benar ya, jadi Rasulullah itu bisa kita ambil pelajarannya. Jadi minimal itu sebulan puasa 3 hari. Kalau bisa Senin Kamis bisa, itu udah bagus banget. Nah, seringkali orang laboratnya jelek aja kalau kita sudah melakukan itu dicek ulang tuh. Meskipun mungkin juga tidak semua semua amal mesti sifatnya puasa ya, mungkin ada amal-amal unggulan mungkin yang bisa bikin orang lebih bahagia. Bahagia, benar. Bahagia itu kalau kita bahagian orang lain ya. Saya kira itu benar ya. Entah itu mungkin akan ada yang hobi sedekah, hobi puasa, hobi baca Quran. Kita cari amal unggulan kita apa untuk supaya kita bisa enjoy itu, kita harus memilih seperti itu. Nah itu benar-benar cara untuk mengatasi stres yang baik.
dan menyadari juga mungkin tadi yang seperti Ibu bilang ini ya, ini fase lansia ini adalah fase yang membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti memang menuju detik-detik pertemuan dengan Allah memang harus banyak harus siap mental, harus mempersiapkan semuanya. Saya kira itu. Oke. Luar biasa sahabat sehat ya, tadi kita sudah banyak sharing ya dari Ibu Dr. Siti Maria, sudah banyak memberikan berbagi pengalamannya, ya pandangannya terkait dengan tips-tips, ya kiat-kiat bagaimana kita masyarakat ke depan ya bisa sehat, ya produktif dan bahagia. Pesan terakhir. Pesan terakhir ya. Usia boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Ya itu ya, usia boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Oke, saya rasa itu mungkin ya isu yang bisa kita inikan ya kepada para lansia dan yang akan lansia. Ingat tadi semua persiapan tidak berlangsung tiba-tiba, yang jelas harus dipersiapkan mulai sekarang, mulai 30-40 tahun kita sudah harus mempersiapkan sehat kita. Kita harus mulai membangun produktivitas kita, dan kita harus bisa mengetahui membangun bagaimana cara kita biar bisa bahagia. Bahagia ya bukan hanya karena dekat dengan harta, tapi juga bahagia karena dekat dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Ibu ya atas sharingnya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sahabat sehat, demikian yang bisa disampaikan. Ya, bertemu lagi nanti di channel-channel berikutnya dalam segmen Gaya Hidup Berkah. Ya, sehat, produktif dan bahagia. Ya, mari kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.